Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roza Dwi Anggraini dengan NIM 19002083. Pada kesempatan kali ini ingin membahas materi terkait dengan bisnis model Canva. Nah, kita mulai dari pengertian dari bisnis model terlebih dahulu, di mana bisnis model adalah metode yang digunakan oleh lembaga atau perusahaan untuk menghasilkan uang atau materi dalam dunia bisnis. Model bisnis berkaitan dengan strategi-strategi usaha atau bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Nah, berbagai pendapat dikemukakan mengenai pengertian dari model bisnis ini. Namun, arah dan tujuan dari pengertian tersebut mengarah kepada satu, yaitu model bisnis ini merupakan proses penciptaan nilai. Bisnis model secara umum dapat diartikan sebagai gambaran yang rasional terkait dengan usaha untuk menghantarkan serta menangkap peluang serta nilai. Bisnis model atau bisnis model Canva memiliki 8 dimensi atau elemen. Nah, sebelum membahas terkait dengan 9 elemen dari bisnis model Canva, alangkah lebih baiknya kita membahas terlebih dahulu secara mendalam terkait dengan konsep bisnis model. Yang pertama terkait dengan konsep bisnis model, yaitu bisnis model selalu berkaitan dengan pendapatan atau revenue sebagai hasil dari implementasi strategi bisnis. Yang kedua yaitu bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang menggambarkan tujuan, proses, struktur, penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi mampu bersaing. Yang ketiga, bisnis model merupakan suatu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku bisnis yang merupakan satu strategi yang memiliki peluang sukses. Yang keempat, bisnis model merupakan cara perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Yang kelima, bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan atau dilaksanakan dan cara perusahaan untuk menghasilkan uang dan keuntungan. Nah, beberapa keperluan model bisnis, yaitu yang pertama terkait dengan komponen-komponennya, kemudian melihat konsumen lebih tertarik. Ketika melihat konsumen lebih tertarik kepada pesaing, maka perlu ada review kembali. Yang ketiga, model bisnis dipakai untuk menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu bisnis model digunakan untuk menguji pasar sekaligus asumsi yang digunakan ketika mengembangkan usaha. Yang keempat maksudnya, itu model bisnis dapat digunakan dalam rangka menunjukkan perubahan yang dilakukan dan konsekuensi yang diterima. Yang kelima, model bisnis membantu pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak dan mengujinya di tingkat yang nyata. Selain itu, bisnis model disusun untuk membuat perusahaan berbeda secara strategis dengan pesaingnya. Model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Model bisnis dapat ditinjau dari tiga macam, yaitu model bisnis sebagai metode, model bisnis berdasarkan komponennya, dan model bisnis sebagai strategi bisnis. Nah, yang termasuk dalam komponen model bisnis yaitu siapa yang dilayani, apa yang ditawarkan, bagaimana menghasilkan produk, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, bagaimana membedakan dirinya atau perusahaan itu secara strategis dengan pesaingnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada model bisnis Canva. Tadi hanya membahas terkait dengan model bisnis, sekarang model bisnis Canva. Lalu apa itu bisnis model Canva? Canvas. Bisnis model Canvas adalah kerangka kerja untuk mendefinisikan model bisnis tetap atau kekinian. Bisnis model Canva disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai,
memvisualisasikan serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup atau perusahaan lebih maksimal. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa terdapat 9 elemen dalam model bisnis kanvas, di mana elemen-elemen tersebut meliputi yang pertama yaitu segmentasi konsumen atau customer segment, yaitu merupakan kelompok orang yang menjadi target untuk dilayani atau target pasar. Jadi dari awal perusahaan tersebut sudah mematok bahwa pasarnya itu misalnya remaja atau dewasa atau anak-anak atau semuanya. Jadi sudah dikelompokkan target pasarnya. Kemudian elemen yang kedua yaitu value proposition atau proposisi nilai, yaitu keunikan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, dalam model bisnis Canva, perusahaan juga akan mencantumkan apa yang unik, apa yang berbeda dari produk yang dimilikinya dengan yang lain. Nah, yang ketiga yaitu channel atau salurannya, itu bagaimana perusahaan mengkomunikasikan produk kepada konsumennya, atau cara dari perusahaan tersebut akan menyebarluaskan, mempromosikan produk yang dimiliki atau jasa yang dimilikinya. Yang keempat yaitu revenue stream, yaitu sumber pendapatan yang diterima dari produk tersebut. Perusahaan akan mencantumkan dari mana perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan, misalnya dari penjualan atau dari lisensi dan lain sebagainya. Kemudian yang elemen kelima yaitu key resource, yaitu sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk. Nah, apa saja bahan atau sumber daya yang diperlukan untuk dapat memproduksi produk yang ingin dihasilkan. Kemudian elemen yang keenam yaitu customer relation, yaitu jenis relasi yang dijalin secara khusus kepada pelanggan. Nah, customer relation ini lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut menjaga hubungan dengan pelanggannya agar pelanggan tersebut tetap membeli kepadanya. Kemudian yang elemen ketujuh yaitu key activities, yaitu segala aktivitas yang dilakukan berkait dengan produktivitas bisnis. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari perusahaan tersebut. Nah, elemen yang kedelapan yaitu key partnership, yaitu perjanjian formil dua atau lebih perusahaan untuk mengembangkan usaha atau lebih ke mitra. Nah, ada 4 jenis kemitraan yang berbeda ya, yaitu yang pertama aliansi strategis antara non pesaing, yang kedua kemitraan strategis antar pesaing, yang ketiga usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru, dan yang keempat hubungan antar pembeli dengan pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Nah, itu elemen yang ke-8. Nah, selanjutnya elemen yang ke-9 atau elemen yang terakhir yaitu cost structure atau jenis biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Jadi segala jenis biaya yang dikeluarkan juga dicatat dalam atau dicantumkan dalam model bisnis kanvas. Misalnya biaya untuk produksi, biaya untuk transportasi atau distribusi, dan lain sebagainya. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.